Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa kembali pada diskusi malam ini. Pada sesi kali ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan referensi, hal-hal yang berkaitan dengan daftar pustaka di dalam usulan proposal penelitian kita masing-masing. Ada beberapa komponen yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun daftar pustaka. Ada beberapa aspek yang juga perlu dipertimbangkan untuk setiap komponen-komponen tersebut. Komponen yang pertama yaitu kebaruan atau kemutakhiran. Kita harus memastikan bahwa referensi yang kita cantumkan itu relatif baru dan mencerminkan pengetahuan atau pemahaman terkini tentang topik yang sedang kita bahas. Karena di dalam rubrik penilaian referensi itu ada aspek penilaian referensi, referensinya mutakhir apa tidak, mutakhirnya sekian persen mutakhir, 50% mutakhir, skornya berapa, lebih dari 80% mutakhir, skornya berbeda. Tentu semakin mutakhir semakin bagus. Jadi aspek yang pertama yang harus kita pertimbangkan yaitu kebaruan atau kemutakhiran. Kemudian yang kedua, eh, aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun daftar pustaka kita di dalam proposal masing-masing yaitu aspek relevansi. Jadi kita harus memastikan bahwa referensi atau rujukan yang kita gunakan itu relevan dengan topik atau argumen yang kita bahas, relevan dengan masalah yang kita ambil di dalam penelitian kita. Jadi jangan asal banyak tapi ternyata banyak yang tidak relevan karena itu nanti bisa mengurangi nilai kita pada komponen ini. Kita bisa memilih referensi yang secara langsung mendukung atau memberikan wawasan tambahan tentang topik yang sedang kita bahas. Aspek ketiga yang harus kita pertimbangkan yaitu kualitas referensi. Jadi kita harus memastikan bahwa referensi yang kita gunakan itu berasal dari sumber-sumber yang kredibel, berasal dari sumber-sumber yang akurat, dari jurnal-jurnal yang bereputasi baik. Jadi karena cukup banyak juga jurnal abal-abal ya, jadi tidak melewati proses akademik sebagaimana mestinya. Kita bisa meninjau reputasi penerbit, reputasi jurnal, atau situs web yang menerbitkan referensi tersebut. Kita bisa mempertimbangkan apakah referensi tersebut telah menjalani proses peer review sebagaimana mestinya. Aspek keempat yang perlu kita pertimbangkan yaitu kelengkapan. Kita harus memastikan bahwa daftar pustaka itu harus mencakup semua referensi yang ada, semua yang kita gunakan di dalam karya kita. Jadi jangan sampai di dalam naskah kita ada, tapi di daftar pustakanya tidak ada, atau di daftar pustaka kita ada, tapi di dalam naskahnya tidak ada. Ini tolong dipastikan bahwa dia lengkap, ada di dalam dan ada di daftar pustaka. Kita harus memeriksa kembali apakah karya proposal kita yang sudah kita buat, kita harus memastikan setiap kutipan ditempatkan di daftar pustaka, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian yang kelima, di aspek kelima yang perlu kita perhatikan yaitu aspek format dan konsistensi. Jadi kita akan menggunakan format yang konsisten sesuai dengan gaya penulisan yang ditentukan. Untuk usulan hibah proposal, hibah kompetisi tahun 2024, format yang diminta itu polanya penomoran. Jadi yang kita kutip pertama nomor satu, yang dikutip kedua di dalam naskah itu nomor dua, dan itu akan menjadi
urutan penulisan daftar pustaka kita. Jadi tidak seperti abjad ketika kita menulis skripsi atau tesis, ketika kita membimbing mahasiswa. Umumnya mereka menggunakan urutan abjad, sementara kita di dalam proposal ini akan menggunakan pola penomoran. Jadi nomor satu akan ditulis lebih awal, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita akan memeriksa kembali setiap entry yang kita buat itu mengikuti format itu apa tidak, termasuk penyebutan penulis. eh, Jangan sampai ada DKK atau et al. Di dalam daftar pustaka karena kita harus menyebut nama penulis itu secara lengkap. Jadi kalau ada dua penulis, dua-duanya kita sebutkan. Kalau tiga penulis, tiga-tiganya kita sebutkan. Dan ada ketentuan bagaimana cara uh, penulisan tersebut. Kita perlu mengecek tahun, judulnya seperti apa, dari sumber jurnal atau buku, atau proceeding, karena pola pengutipannya itu berbeda-beda ya. Jadi tolong dicek kembali. Kemudian aspek yang keenam ini terkait dengan aksesibilitasnya. Kita harus memastikan referensi itu dapat diakses oleh pembaca dan memverifikasi informasi atau membaca lebih lanjut tentang topik yang sedang kita bahas. Disarankan jika naskah tersebut punya DOI bisa kita sertakan, mencantumkan DOI-nya, Digital Object Identifier, atau URL-nya yang mengarahkan pembaca ke sumber asli. Ya, kita bisa memastikan juga tidak ada batasan-batasan akses yang signifikan bagi pembaca untuk mengakses referensi tersebut. Kemudian aspek ketujuh ini terkait dengan diversitas sumber. Kita disarankan menggunakan di dalam proposal kita itu dari jurnal-jurnal yang bereputasi baik. Kami biasanya menggunakan 80% dari daftar pustaka itu dari jurnal. Jadi kalau misalnya ada satu buku, kita bisa menggunakan 4 jurnal. Jangan sampai buku semua. Kemudian di dalam ini juga perlu dipertimbangkan karena kita sedang membuat usulan, kita harus memastikan bahwa di dalam daftar referensi itu, di daftar pustaka itu, ada karya-karya kita sebelumnya. Jadi kalau misalkan saya mengusulkan, maka di dalam daftar pustaka itu ada beberapa karya saya yang saya kutip, itu untuk menunjukkan bahwa kita punya track record pada tema tersebut. Bisa disertakan beberapa, bisa 3 sampai 5 karya kita, sehingga orang yang membaca itu percaya bahwa kita punya track record yang memadai seputar tema yang kita usulkan. Untuk teman-teman yang mengusulkan skim penelitian tesis magister dan penelitian disertasi doktor, karena ini kan mengusulkan hibah ini bersama dosen pembimbingnya masing-masing, maka tolong dipastikan di dalam daftar pustaka ini ada karya-karya beliau, Bapak Ibu dosen pembimbingnya, karena beliau yang akan berstatus sebagai pengusul usulan itu, maka kita harus melihat karya-karya beliau sebelumnya untuk disitasi di dalam usulan proposal tersebut. Kemudian yang terakhir, biasanya di dalam usulan hibah itu kan ada ketentuan kita harus mengutip, menyebut jurnal tujuan kita. Jadi kita ketika menjanjikan jurnal internasional tertentu atau jurnal nasional tertentu, maka sebaiknya ada di antara kutipan itu yang berasal dari jurnal-jurnal yang kita tuju sebagai target luaran kita, sehingga Bapak Ibu reviewer nanti percaya bahwa jurnal yang kita jadikan target luaran ternyata pernah dibaca sebelumnya oleh penulis, dalam hal ini kita sebagai pengusul, sehingga lebih dipercaya dibanding ketika kita menjanjikan jurnal internasional tertentu, tapi di dalam daftar pustaka kita bahkan tidak ada satupun jurnal internasional.
Ini mengurangi kredibilitas kita. Bisa bisa saja kita tidak dipercaya menjanjikan jurnal internasional, sementara seluruh daftar pustaka kita itu berasal dari jurnal-jurnal nasional. Demikian, teman-teman. Mudah-mudahan paparan informasi singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat menyelesaikan proposal dan tolong dipastikan nanti diunggah tepat waktu sesuai dengan deadline yang diberikan pada tanggal 26 Maret 2024. Mudah-mudahan proposal kita tahun ini diterima untuk didanai tahun 2024. Kita saling doakan. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.